sejak 2015 bulan 2 sejak lulus kuliah, tapi sampai 2017. Terus sempat keluar dulu dan balik lagi pas 2020 sampai hari ini. Tahun kemarin bulan 3, tanggal 26, 1 tahun. Yeay. Sejak tahun lalu, akhir bulan April, awal-awal bulan Mei lah. April 2022. Saya yang paling baru, ya. Saya mulai bergabung di Marimo sejak tahun lalu, tepatnya di tanggal 1 September tahun 2022. Aldo Sang sih, soalnya saya sering ditegur sama Aldo Sang. Emang sih, kadang saya suka salah, dan kalau ketahuan tuh Aldo Sang pasti negur saya, dan itu galak banget. Mungkin aku. Siapa ya? Mas Aldo kali. Mas Aldo diem-diem galak. Ya Mas Aldo. Kayaknya saya ya. Niken paling galak. Niken paling galak, bener. Niken-san sih. Bukan galak ya, bukan galak. Mungkin bukan galak, tapi Niken-san itu tipe yang tegas. Kalau ngomong tuh hakiri iu taipu gitu ya. Kalau ngomong yang emang harus diomongin, bakal diomongin kayak gitu. Mungkin lebih ke daripada galak ya, lebih ke kibishi taipu. Ya mungkin aku galak kali ya. Ya itu sih kayaknya. Tapi ya udahlah, aku terima aja aku galak. Oke. Banyak bilang aku tuh galak. Tadi aja baru dibilang Nadia sensei galak. Sebenarnya kalau karakter mungkin orang lain yang bisa melihatnya ya. Saya yang paling baru di antara staf Marimo yang lainnya, masih banyak belajar sampai saat ini pun. Tapi alhamdulillah saya bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang ada di sini, kemudian dengan kebudayaan yang ada di sini, sehingga bisa memaksimalkan pekerjaan kami di Marimo. Aku katanya orangnya kalem. Katanya sih. Tapi kalau aku pribadi, aku merasa iya, aku memang kalem, tapi ketika dibutuhkan untuk bersikap tegas gitu ya, aku juga bisa tegas kayak gitu, walaupun nggak terlalu kibishi juga kayak gitu. Aku sih sering dibilang katanya friendly, terus juga senyumnya bagus katanya seperti itu ya. Tapi anak-anak staf Marimo itu sensei-sensei yang lain ya bilang katanya Mas Aldo tuh galak banget katanya. Kibishi kalau lagi soal kerjaan katanya. Kata orang sih, saya orangnya ramah. Terus kalau kata Aldo Sang, saya itu orangnya nggak negatif thinking. Tapi saya tuh pelupa, terus ngomongnya tuh cepet banget. Anak-anak TJ datang sih pastinya. Ketika anak-anak yang ikut program kita itu bisa beneran datang ke Jepang. Ketika jemput anak-anak di Bandara Narita. Ketika anak-anak Takute Gino datang ke Jepang. Jelas ketika anak-anak yang udah lulus interview berangkat ke Jepang. Soalnya seneng banget ya aku lihat perjuangan ketika mereka daftar, terutama kalau saya pegang anak pertanian, dari mereka daftar hingga akhirnya bisa datang ke Jepang tuh seneng banget dengan ini. Dan melihat mereka tersenyum menginjakkan kaki di Jepang, memulai kehidupan di sini, itu benar-benar bukan hal yang mudah gitu. Jadi dan perjuangan mereka untuk sampai di Jepang pun kami tahu itu benar-benar pasti memerlukan waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Ketika anak-anak datang tuh the best lah pokoknya. Di sini tuh ikutan anget gitu kayaknya, ikutan seneng. Ada perasaan kando, terharu kalau mereka bisa datang ke Jepang. Ya, yang paling bikin sebel sih kalau boleh jujur pas anak-anak minta curhat gitu ya. Bikin sebel sih ada, terutama anak-anak TG juga tuh. Mereka tuh kadang kalau ngechat tuh nggak tahu jam. Udah jam 10, jam 11 sudah waktunya mau bobo nih. Tiba dia chat. Niken sensei, ini gimana? Nah, itu sebel.
sebel banget. Terus kita tidurnya kapan kalau kalian ngechatnya malam tuh? Tapi ya nggak apa-apa sih, shogana. Tapi sebel. Ya memang curhat itu sama sekali nggak apa-apa, cuman belakangan semakin banyak anak-anak kita, semakin banyak anak yang pengen curhat. Aku kerja sampai jam 7 malam, ditambah pengen curhat setengah jam, satu orang setengah jam, dua orang 1 jam, setiap hari gitu. Jadi aku pulangnya jam berapa coba? Sebenarnya sih nggak sebel banget, cuman waktu saya lagi kerja nih, kalau ada yang ngechat saya tiba-tiba, itu jadi waktu kerja saya tersita gitu. Kadang-kadang saat saya lagi kerja, ada anak-anak yang minta curhat ke saya, dan terkadang curhatan mereka itu sangat serius sekali. Jadi karena itu kerjaan saya terkadang jadi tersita. Kalau boleh jujur nih, ya mungkin bukan sebel sih ya, kayak yang sedikit mengganjal hati itu kayak ketika ngurusin masalah anak-anak yang di sini. Kayak ya memang peserta Tokyo Gino kan ada yang baru pertama kali ke Jepang kayak gitu ya. Jadi pasti otomatis ada masalah yang ada gitu. Nah, di sini tuh bukan kayak sebel sih ya, lebih kayak yang bikin gitu menghela nafas gitu ya, kayak ini lagi masalahnya kayak gitu sih. Setiap pekerjaan pasti ada suka dukanya. Di sini gitu ya, membimbing anak-anak yang sampai saat ini mungkin baru pertama kali ke Jepang, baru merasakan kehidupan Jepang itu bagaimana. Jadi mungkin banyak masalah di awal-awal ya gitu yang harus diselesaikan dan dibantu. Paling itu sih sebelnya sih ketika banyak masalah dan itu bersamaan gitu lah. Itu benar-benar bikin pusing juga sebenarnya ya. Balesin mereka gitu ya di tengah malam, harus menfollow mereka di saat kami pun sebenarnya capek gitu dengan pekerjaan. Kanakuchi-san, Bapak kita, Kanakuchi-san. Bapak Kanakuchi. Oh tentu Bapak Buco kita ya, Bapak Kanakuchi. Kanakuchi-san sih tentunya, karena berkat beliau saya sendiri bisa tiba di Jepang dan bekerja di Jepang saat ini. Dan Kanakuchi-san itu kalau bekerja benar-benar mikirin semua orang gitu, nggak cuma kita sebagai staffnya, tapi juga mikirin anak-anak SSW-nya juga. Jadi beliau itu sangat benar-benar mementingkan dan memikirkan perasaan orang. Soalnya berkat beliau itu banyak banget anak-anak yang bisa berangkat dengan biaya yang sangat rendah ya teman-teman. Saya sendiri pun mengalami ketika pengen kerja di Jepang dulu gimana caranya. Dan berkat Bapak Buco ini, saya bisa kerja di Marimo. Ya, Bapak Buco tuh ketika dia mencari job seperti itu, nggak cuman asalkan Marimo dapat uang aja gitu. Enggak ya, Bapak itu benar-benar mikirin banget ke anak-anaknya seperti gimana, suasananya nyaman atau tidak. apalagi kalau soal ngurusin peserta Tokyo Gino itu Kanakuchi-san benar-benar sangat apa yang dibutuhkan anak-anak Tokyo Gino. Kanakuchi-san tuh memikirkan gimana ya biar Tokyo Gino bisa anak-anak pas udah nyampe tuh bisa nyaman, bisa aman kayak gitu. Di situ sih yang bikin aku respect banget sama Kanakuchi-san. Bahkan ya, beliau tuh beneran mau ngangkatin barang-barang anak-anak kayak kulkas, terus kulkas, mesin cuci itu sampai ke lantai 5 tanpa lift. Pernah ngebersihin asramanya anak-anak juga. Keren banget gak? Beliau benar-benar panutan banget sih, inspirasi banget untuk kami sebagai staf Marimo pun juga senang gitu ya bekerja dengan beliau, bisa kenal beliau. Bapak Kanakuchi-san adalah salah satu orang yang berjasa sekali gitu ya untuk mengantarkan saya maupun anak-anak Tokyo Gino yang lain sampai di Jepang, dan benar-benar care sama kita, benar-benar peduli dengan bayangan orang Jepang yang biasanya gitu ya, itu benar-benar beda. Bapak Kanakuchi-san paling disegani sih, dia bisa memimpin apa ya, istilahnya kan kami orang asing gitu ya, tapi sebagai leader yang baik gitu untuk mengarahkan anak-anaknya untuk bisa terus berkembang di masa depan.
kami selalu berusaha kok untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kami akan selalu berusaha. Doain kami sensei-sensei Marimo agar bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua ya.